Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi hazil fursah al-jamilah. Nakhtu ila mawdu'in jadid, yakni kaifa tus'al 'anil asma' fil lughatil arabiyyah. Pada video kali ini kita akan masuk kepada judul baru dari pembelajaran bahasa Arab kita kali ini, yakni bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan beberapa benda yang sudah pernah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Di dalam menguasai bahasa Arab atau bahasa lain, sekali lagi bahwa yang paling penting di sini adalah kita harus banyak menguasai kosakata sehingga di dalam mengucapkan bahasa tidak terlalu sulit. Maka pada video kali ini kita akan bahas secara perlahan, ya, bagaimana cara mengungkapkan sebuah pertanyaan terhadap sebuah benda. Oke, anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, silakan disaksikan videonya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya atau anak-anak semuanya untuk belajar mengucapkan bahasa Arab. أيها الطلبة، في هذه الفرصة الجميلة نخطو إلى موضوع جديد، يعني كيف تسأل عن الأسماء في اللغة العربية. Baiklah, anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, pada materi kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada video sebelumnya, yakni bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Kita coba lihat. Setelah kita memahami beberapa kosakata yang sudah kita lihat di video sebelumnya, mudah-mudahan itu bisa memicu semangat kita untuk mencari beberapa atau sebanyak mungkin kosakata bahasa Arab yang akan bisa kita terapkan dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, baiklah, sekarang kita lihat apa-apa saja yang bisa kita pahami di sini. Untuk pertama, kita pahami dulu bagaimana cara apa-apa saja kosakata atau mufradat yang bisa kita dapatkan hari ini untuk memudahkan kita membuat beberapa pertanyaan dalam kalimat dengan menggunakan kata-kata benda yang ada di video kita sebelumnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat yang akan kita gunakan di sini adalah ada aina, itu artinya mana atau di mana, kemudian fi, ya, itu artinya adalah di, bisa di dalam atau di luar atau yang sebagainya. Kemudian ada ala, oke, di atas. Kemudian tahta, artinya adalah di bawah. Ma, artinya apa. Kemudian ada baina, artinya di antara. Kemudian janiba. Oke, nah di sini kosakata ini adalah sebuah perbendaharaan kata yang bisa kita gunakan nanti di dalam mengucapkan sebuah pertanyaan nanti kepada seseorang. Oke, silakan dipahami dan dihafal-hafal, ya, masing-masing mufradat ini. Kita mulai dengan mufradat yang gampang dan sederhana untuk diingat, ya. Kita lihat ada apa selanjutnya. Nah, di sini kita masih menggunakan benda-benda yang sudah kita tampilkan pada video sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah meja dan ada sebuah tas. Nah, bagaimana caranya kita bertanya mengenai kata benda meja ini? Nah, di sini bisa kita lihat pada pertanyaan pertama di sini, ya. Mahadza, itu artinya adalah apakah ini, gitu ya. Apakah benda ini? Itu boleh kita artikan seperti itu. Nah, ini bisa kita
terapkan atau kita gunakan untuk benda-benda yang lain selain yang ada dalam contoh video ini, ya. Ma hadza. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Jika yang kita tanyakan itu adalah sebuah benda seperti meja yang ada dalam gambar ini, maka jawabannya adalah, atau cara menjawabnya adalah, hadza maktabun, atau boleh kita singkat hadza maktab. Itu boleh kita gunakan seperti itu, ya. Oke, kita ulangi lagi. Ma hadza, maka cara menjawabnya adalah hadza maktabun. Ini adalah meja. Oke, kita ulangi lagi. Ma hadza artinya apa? Apakah ini? Lalu seseorang yang kita tanyakan akan menjawab hadza maktab. Atau boleh kita lengkap-lengkap menjawabnya hadza maktabun. Bagaimana? Ya, mudah ya. Oke. Kita lanjutkan untuk benda berikutnya. Nah, di bawah ini ada sebuah tas, ya. Lalu bagaimana cara kita bertanya dengan menggunakan kata benda tas ini? Sama seperti pertanyaan di atas, ya. Yang membedakan adalah bendanya, ya. Oke, kemudian lihat di sini, ya, ada perbedaan nanti di sini. Ma hadhihi, ma hadhihi, apakah ini? Ini memiliki arti yang sama, ya. Ini memiliki arti yang sama seperti pertanyaan yang di atas. Kalau kita perhatikan, di sini ada perbedaan antara ma hadza dengan ma hadhihi. Apa bedanya? Berdasarkan video yang sudah kita jelaskan di awal, ya, video sesi pertama, di sini ada perbedaan antara hadza dengan hadhihi. Nah, mengapa di sini hadhihi? Ya. Nah, benda ini adalah tas. Tas itu bahasa Arabnya adalah mahfazatun, ya, atau mahfazah. Karena mahfazatun ini adalah kata muannas, maka bertanya atau cara bertanyanya adalah dengan menggunakan pertanyaan yang digunakan untuk muannas juga. Ma hadhihi, apakah ini? Maka seseorang akan menjawab hadhihi mahfazatun atau hadhihi mahfazah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memahami video yang sebelumnya, maka ini akan lebih mudah untuk menjawabnya, ya. Jadi sebaiknya kita pahami dulu mana kata yang muannas, mana yang kata muzakkar. Karena maktab ini adalah kata muzakkar, maka bentuk pertanyaannya adalah ma hadza. Lalu seseorang akan menjawab hadza maktab, ya. Kalau ini adalah sebuah mahfazah, maka dia akan menjadi, pertanyaannya akan menjadi ma hadhihi, hadhihi mahfazatun. Apakah ini? Ini adalah sebuah tas. Nah, seperti itu. Jadi video ini antara video yang kedua ini dengan video yang sebelumnya itu berkaitan, ya. Nah, jadi mudah-mudahan video yang pertama itu bisa kita pahami, ya. Oke, ini untuk jenis pertanyaan yang pertama. Kita lihat yang kedua ada apa. Oke. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini ada buku di atas meja, kemudian tas di atas kursi. Lalu bagaimana cara membuat kalimat atau pertanyaannya? Oke, kita lihat di sini, kita baca, ya. Ainal kitab? Ainal kitab? Ya, di manakah buku? Oke. Nah, di sini buku itu ada di atas meja. Ainal kitab? Maka cara menjawabnya bagaimana? Al-kitab 'alal maktab, ya. Al-kitab 'alal maktab. Oke, kita ulangi lagi. Ainal kitab? Al-kitab 'alal maktab, ya. Di manakah buku? Buku di atas meja. Oke, sesuai dengan gambarnya. Nah, maka kita nanti jika kita mendapatkan kosakata baru,
ya, berupa benda misalnya, kita bisa menerapkan pertanyaan ini terhadap benda dari kosakata yang sudah kita dapatkan, ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya atau Bapak Ibu guru semuanya juga sudah mencari-cari kosakata yang mudah untuk diucapkan. Oke, kita ulangi lagi ya. Ainal kitab, ya. Ainal kitab, di manakah buku? Al-kitab 'alal maktab. Al-kitab 'alal maktab. Di manakah buku? Buku di atas meja. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan nanti diulang-ulangi ya. Sambil mendengarkan video ini diulang-ulangi dan diterapkan di kosakata yang lain. Oke. Kita gunakan yang gampang-gampang saja dulu ya. Lalu pertanyaan yang kedua masih berkaitan dengan benda sebelumnya. Ya, kita lihat. Ainal mahfazah? Ainal mahfazah? Di manakah tas? Ya. Tas ini di dalam gambar itu berada di atas kursi. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah al-mahfazah 'alal kursi. Al-mahfazah 'alal kursi. Ya. Ainal mahfazah? Al-mahfazah 'alal kursi. Di manakah tas? Tas di atas kursi atau tas ada di atas kursi. Oke. Bagaimana? Mudah-mudahan anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru sekalian yang mengikuti video ini bisa mudah memahaminya ya. Kita ulangi dari atas. Ainal kitab? Di manakah buku? Al-kitab 'alal maktab. Al-kitab 'alal maktab. Buku ada di atas meja. Oke. Lalu berikutnya, ainal mahfazah? Ainal mahfazah? Di manakah tas? Al-mahfazah 'alal kursi. Al-mahfazah 'alal kursi. Tas di atas kursi atau tas ada di atas kursi. Oke, bagaimana? Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini ya bisa membantu memudahkan anak-anak semuanya atau Bapak Ibu semuanya untuk memulai belajar bahasa Arab. Oke ya, kita lihat setelahnya ada apa. Oke, kita lihat setelahnya ada apa ya. Oke, habis ini ada di sini ya. Ada bentuk pertanyaan baru di sini. Di sini masih ada buku di atas meja, ada tas di atas kursi ya. Nah, berarti di sini pertanyaannya seperti ini ya. Ini menanyakan suatu benda yang ada di atas sebuah benda ya, seperti itu ya. Oke. Cara bertanyanya bagaimana? Anggap saja seseorang itu tidak tahu di atas meja itu apa, atau seseorang tidak tahu di atas kursi itu ada apa. Maka cara bertanyanya bagaimana? Cara membuat pertanyaannya bagaimana? Madza 'alal maktab? Madza 'alal maktab? Sekali lagi. Madza 'alal maktab? Apa di atas meja? Oke. Sekali lagi. Madza 'alal maktab? Madza 'alal maktab? Apa di atas meja? Oke, di sini di atas meja ada buku ya, seperti itu ya. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, ya. 'Alal maktab kitab. Ya. 'Alal maktab kitab. Atau boleh kita baca lengkap-lengkap. 'Alal maktab kitabun. Boleh seperti itu. Sekali lagi. 'Alal maktab kitabun. Di atas meja adalah buku. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita atau Bapak Ibu atau anak-anak semuanya memiliki kosakata lain, ini juga bisa digunakan bentuk pertanyaannya terhadap kosakata yang sudah kita cari sendiri melalui kamus-kamus bahasa Arab. Oke ya. Lalu berikutnya, di sini ada tas di atas kursi. Lalu bagaimana cara bertanya? Hampir sama seperti di atas, yang membedakan adalah bendanya ya. Oke,
Oke, kita mulai. Madza 'alal kursi? Madza 'alal kursi? Apa di atas kursi? Oke, sekali lagi. Madza 'alal kursi? Lalu seseorang akan menjawab, 'alal kursi mahfazah. Ya. Atau boleh kita baca lengkap-lengkap untuk bendanya. 'Alal kursi mahfazatun. Boleh, nggak apa-apa, ya. 'Alal kursi mahfazatun. Oke, ya. Kita ulangi lagi. Madza 'alal kursi? Madza 'alal kursi? Apa di atas kursi? 'Alal kursi mahfazatun. Atau 'alal kursi mahfazah. Di atas kursi adalah tas. Nah, jadi antara pertanyaan di atas dengan yang di bawah itu sama, yang membedakan adalah bendanya. Nah, kayak jadi adik-adik semuanya atau bapak ibu semuanya, ini bisa dipraktekkan ya di rumah atau di sekolah nanti. Untuk bahasa baik Arab, Inggris atau bahasa lainnya, kalau tidak dipraktekkan, yakinlah bahasa itu akan mudah hilang, ya. Kita akan kesulitan kembali untuk belajarnya. Jadi biar salah tapi kita mau mencoba, itu lebih baik daripada kita tidak mau pernah mencoba, ya. Maka kita tidak akan pernah bisa dan tahu, begitu. Walaupun ini adalah bentuk yang sederhana, ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semuanya untuk mencoba memahami dan belajar mengucapkan bahasa Arab. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa. Kita lihat. Oke. Nah, ini dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk lain di sini. Bendanya sekarang ada meja, lalu di bawah meja itu ada tas. Kemudian ada meja, lalu di belakang kursi, di belakang meja itu ada kursi, atau di depan kursi itu ada meja misalnya, ya. Lalu bagaimana cara bertanya menggunakan benda-benda seperti ini? Yang pertama adalah tas berada di bawah meja. Lalu bagaimana pertanyaannya? Oke. Madza tahtal maktab? Madza tahtal maktab? Apa di bawah meja? Oke. Madza tahtal maktab? Apa di bawah meja? Nah, seperti ini, ya. Kemudian cara menjawabnya bagaimana? Tahtal maktab mahfazah. Tahtal maktab mahfazah. Di bawah meja adalah tas. Tahtal maktab mahfazah. Oke, seperti ini, ya. Kita ulangi lagi. Madza tahtal maktab? Apa di bawah meja? Itu artinya, ya. Lalu cara menjawabnya adalah tahtal maktab mahfazah. Tahtal maktab mahfazah. Di bawah meja adalah tas. Oke, ya. Jadi rasanya tidak terlalu sulit, ya, tinggal dicoba dipraktek-praktekkan sendiri, ya. Jawab sendiri, nanya sendiri, lalu jawab sendiri, ya. Nanti diajak teman-temannya untuk saling melakukan percakapan seperti ini. Itu akan membantu kita memudahkan memahami bahasa Arab, ya. Lalu yang kedua ada apa? Kursi itu berada atau meja itu ada di depan kursi, ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Oke. Oh ya, sebelumnya di sini ada tahta, ya. Lalu di sini ada amama. Tahta artinya di bawah, kemudian amama artinya di depan. Nanti bisa dilihat kembali pada kosakatanya, ya. Oke, kita mulai, ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Madza amamal kursi? Madza amamal kursi? Madza amamal kursi? Apa di depan kursi? Oke.
Oke ya, ada benda meja di sini. Lalu cara menjawabnya bagaimana? Oh ya, di sini ada kesalahan ya. Di sini harusnya maktab ya, bukan kursi ya. Alal kursi maktab ya. Alal kursi maktab. Oh, ini salah ya. Pertanyaannya ini adalah untuk amama ya. Ini salah. Alal Mada amamal kursi? Mada amamal kursi? Apa di depan kursi? Jawaban yang benar adalah amamal kursi maktab. Ya. Amamal kursi maktab. Nah, di sini ada kesalahan, nanti kita perbaiki ya. Silakan nanti dilihat perbaikannya. Amamal kursi maktab. Di depan kursi adalah meja. Oke ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicoba-coba ya, diulang-ulangin lagi. Oke, jangan lupa dipraktekkan ya dengan teman-temannya atau coba-coba sendiri, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan, ada apa setelahnya. Oke, ternyata masih ada. Nah, sekarang ada janiba, ada baina ya. Sesuai dengan mufradat sebelumnya, janiba artinya adalah di samping atau di sebelah juga boleh kita artikan seperti itu. Kemudian ada baina ya. Nah, baina ada baina. Baina ini artinya adalah di antara ya. Baina artinya di antara. Oke, kita mulai. Bagaimana cara mengucapkannya? Di sini ada tas dan buku ya. Lalu di bawahnya ada gambar buku, tas, ada penggaris, ada buku. Oke. Untuk pertanyaan ini caranya bagaimana? Nah, Madza janibal mahfazah? Madza janibal mahfazah? Oke. Apa di samping tas? Nah, seperti itu ya. Cara menjawabnya adalah janibal mahfazah kitab. Di samping tas itu adalah buku. Oke. Janibal mahfazah kitab atau janibal mahfazah kitabun. Oke ya. Lalu berikutnya baina ya. Baina artinya apa tadi? Di antara. Oke, kita lihat. Madza bainal kitab wal mahfazah? Madza bainal kitab wal mahfazah? Apa di antara buku dan tas? Oke, kalau kita menggunakan kosakata lain, kata benda yang lain, silakan ya. Kita ulangi lagi. Madza bainal kitab wal mahfazah? Madza bainal kitab wal mahfazah? Oke, seperti itu ya. Nah. Kemudian jawabnya bagaimana? Bainal kitab wal mahfazah mistaratun. Di antara buku dan tas itu adalah penggaris. Jadi di antara tas dan buku ini, inilah penggaris jawabannya ya. Bainal kitab wal mahfazah mistaratun. Di antara buku dan tas itu adalah penggaris. Oke, ini cukup panjang tapi nggak masalah ya. Karena kita sudah mengenal kosakata sebelumnya, mudah-mudahan ini tidak akan menyulitkan. Oke ya. Lalu ini sudah slide terakhir ya. Jadi inilah cara mengungkapkan sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata-kata benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu memudahkan anak-anak semuanya atau Bapak Ibu guru semuanya yang ingin mencoba belajar bahasa Arab. Sekali lagi, silakan dicari kosakata yang gampang kita pahami dan yang sering kita lihat, lalu kita terapkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini. Oke, anak-anak, Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan beberapa kosakata tambahan dan dari kata-kata benda yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya.
Jadi silakan dipelajari dan dipraktekkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.